Halo semuanya, selamat datang di Podspektif. Ini adalah tempat gue ngobrol tentang berbagai hal yang terjadi dari sudut pandang gue dan dari sudut pandang kenaifan perspektif gue. Semoga kalian enjoy dengerinnya. Let's get started. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Hans Andrian di Podspektif by Artiste Media. Hari ini, di episode kali ini gue pengen ngomongin soal sesuatu yang mungkin relatable banget buat banyak orang, yang mungkin juga jadi concern atau juga jadi sebuah bisa dibilang pengalaman yang gak terlupakan bagi banyak orang juga gitu. Hari ini gue pengen ngomongin tentang apa yang pandemi COVID-19 ajarin ke gue. Menurut gue ini adalah sebuah topik yang sangat banyak orang juga ngerasain karena kita nggak tahu 1,5 tahun yang lalu bahwa hanya dalam 1,5 tahun dunia akan berbeda, dunia akan berubah, kemajuan akan menjadi sangat pesat, cara hidup, lifestyle, semua akan berubah. Kita nggak tahu semua itu akan terjadi begitu cepat dan ya bayangan kita sebelum pandemi adalah semua akan normal-normal saja. Ternyata seperti kita tahu tentu saja tidak normal sama sekali. Tapi menurut gue pandemi COVID-19 itu ngajarin banyak sekali hal ke gue gitu. Dalam halnya pandemi COVID-19 itu bisa dibilang mendewasakan, bisa juga dibilang memajukan diri gue. There's a lot of things yang gue bisa pelajari, yang gue bisa ambil positifnya. Walaupun gue adalah bagian dari angkatan corona, walaupun gue juga pernah kena positif COVID-19, walaupun waktu itu gue tanpa gejala, which is gue bersyukur banget gitu, waktu itu gue tanpa gejala gitu. Tapi ada banyak banget hal yang gue bisa pelajarin dari pandemi ini yang pada akhirnya merubah gue gitu. Mari kita mulai dari hal yang paling obvious tentang online school. Online, sekolah online, ngelakuin semuanya online, ketemuan sama teman online, semuanya online. Tentang online, bukan online school, tapi online semuanya. Gitu. This is the obvious part gitu. Semua orang ngerasain sekarang di mana semua orang itu bergantung pada Zoom, bergantung pada Google Meet, bergantung pada teleconferencing apps untuk bisa melakukan aktivitasnya. Bagi beberapa orang itu challenge, bagi beberapa orang itu adalah sesuatu hal yang positif. Gue adalah bagian yang menganggap hal ini sebagai hal yang positif. Don't get me wrong, gue senang ketemu sama orang, gue senang ketemu sama orang secara fisik. Ya bahkan ketemu sama teman-teman secara fisik dan ketemu sama orang lain secara online itu sangat berbeda lah feelingnya. Don't get me wrong. Tapi menurut gua sistem kerja online atau bisa dibilang sistem kerja yang tidak lagi mengandalkan presensi fisik itu mengajarkan kepada kita bahwa semakin majunya zaman, manusia menjadi jauh lebih mudah untuk yang namanya multitasking secara efisien. Gitu. Ketika kita mengandalkan presensi fisik, mungkin kita bisa lihat bahwa banyak orang harus untuk lu ngerjain satu hal lu harus ada di situ dan lu nggak bisa ngerjain dua hal yang sama di satu waktu gitu. Tapi ketika lu online, ketika lu melakukan semuanya online, lu bahkan bisa mengerjakan 2-3 hal dalam waktu yang bersamaan. Mungkin satunya Zoom meeting, satunya sambil ngetik, satunya sambil ngapain gitu. Like kalian bisa multitasking, kalian bisa ngerjain a lot of things secara bersamaan. At least for me. Dan menurut gua itu adalah sesuatu hal yang sangat penting sih buat gua karena I always preach effectiveness. Gue selalu percaya bahwa sebuah sistem seharusnya membuat manusia menjadi seorang makhluk yang lebih efektif lagi. Dan online exactly gives me that gitu. Dan gue belajar buat bisa fokus di beberapa hal, mengerjakan berbagai proyek secara bersamaan, yang pada akhirnya bisa ngembangin diri gue
personal development, professional development gue secara signifikan, secara lebih cepat, karena gue bisa melakukan itu dari mana aja yang gue mau, dari mana aja yang gue bisa. Dan menurut gue itu penting sekali buat kita sadari itu, bahwa teknologi saat ini membantu kita jika kita menggunakannya dengan benar. Karena ya kenyataannya gue yakin bahkan ketika COVID-19 selesai, Zoom, Google Meet, dan semuanya itu nggak akan hilang. Semuanya kan tetap ada gitu. Why? Because it's just a more effective system if you ask me gitu. Kayak instead of gue harus pergi ke satu tempat secara fisik, ada biaya transport, ada waktu yang gue habiskan. Sekarang gue bisa ngerjain satu hal ke tempat lain tanpa harus kemana-mana dengan duduk di kamar gue. It's just a really effective method. Dan ini yang membuat gue belajar bahwa ya at the end of the day teknologi itu akan menjadi sangat cepat. Teknologi itu bakal berubah dengan sangat cepat seiring berjalannya waktu, dan kita nggak bisa nebak kondisi tahun depan tuh kayak gimana, atau 2 tahun lagi tuh kayak gimana. We will never ever be able to actually know about that gitu. Tapi yang kita tahu adalah kenyataan bahwa ketika kita menjadi makhluk yang bisa beradaptasi, sesungguhnya kemudian teknologi terbaru ini bakal menjadi sebuah hal yang sangat memudahkan kita gitu. Mungkin I can't, at least it's for me. Mungkin ada banyak juga orang yang kemudian struggle karena online class, dan menurut gue ya nggak apa-apa juga, karena ya mungkin orang-orang punya yang namanya cara yang beda-beda untuk belajar, untuk bekerja, dan mungkin ada orang yang emang maunya fisik baru kemudian bisa kerja, which is fine gitu. Cuman at least buat gue adanya this pandemic and also all the innovation that comes with it gitu kan, kemudian itu dapat buat gue bisa kerja jauh lebih efektif gitu. That's the first thing sih. Yang kedua yang gue pengen bahas itu soal opportunity. Di pandemi ini gue belajar bahwa inovasi akan selalu terjadi ketika ada masalah berat yang sedang menimpa umat manusia gitu. Kayak yang gue pelajarin adalah startup company atau innovation will always exist when there's a problem to be solved to begin with gitu. Ketika nggak ada masalah yang bisa diselesaikan, tidak ada inovasi karena inovasinya udah mentok. Itu udah the best for the humanity. Tapi ketika kemudian kita di-present dengan suatu masalah yang kita nggak tahu jawabannya, kemudian itu adalah challenge bagi umat manusia supaya mereka bisa berinovasi, try something new, create something new gitu. Dan sebenarnya kan Zoom dan Google Meet dan the concept of teleconferencing ini kan bukanlah suatu hal yang baru ya. Kayak if we think about it, sebenarnya sistem teleconferencing dan online everything ini konsepnya udah ada sejak dulu. Tapi kemudian konsep ini semakin menjadi-jadi, semakin maju, semakin dipercepat prosesnya setelah ada masalah yang menimpa umat manusia lewat pandemi ini, yang kemudian memaksa manusia untuk diam di rumah dan bekerja dari rumah. Dari situlah konsep teleconferencing ini dipercepat 10-15 tahun gitu. Dan menurut gue, seperti yang gue bilang, bahwa at the end of the day, when this pandemic presents more problems to the society, there's a lot of things that we can innovate with, which means more innovation. More innovation means more advanced civilization gitu. Dan yang gue pelajarin dari fakta ini adalah bahwa kita nggak boleh nutup mata dari opportunity ini gitu. Kayak a lot of opportunities are being presented to us right now through our humanity, and I don't care kita umurnya berapa. Kita mungkin ada yang umurnya 18, 19, 15, mungkin 12, 13, atau mungkin ada yang umurnya 30, 40, 50. It's never too early or too late to start in a way gitu. Kayak kalau emang kita punya ide dan kita punya plan, kita
gak usah takut buat execute, karena mungkin aja apa yang kemudian jadi eksekusi kita adalah jawaban dari apa yang society kita butuhkan, dan disitulah inovasi kemudian lahir gitu. Jadi I think that's another thing yang menurut gue penting juga buat gue pelajarin, bahwa ternyata this pandemic presents a lot of things yang bisa kita tackle, bisa kita selesaikan. Kita sebagai umat manusia, kita sebagai kaum intelektual gitu misalnya, kita diberi kepercayaan untuk menyelesaikan masalah ini dan memajukan civilization. And that's how I learned the positive, the silver lining of the pandemic. Pandemi ini devastating banget ya. Ini jutaan orang meninggal karena pandemi ini gitu. But if we see in the silver lining, kita mau memastikan bahwa in the next generation gak akan lagi hal-hal kayak pandemi terjadi lagi gitu. Dan itu aja udah sebuah problem, itu aja sudah sebuah problem yang kita pengen tackle, yang kita pengen selesain gitu. Jadi this pandemic itu nge-present our weaknesses gitu loh, nge-expose society's weaknesses, yang kemudian memberikan pelajaran kepada kita bahwa ternyata masih banyak sekali hal yang bisa kita selesaikan, masih banyak sekali hal yang bisa kita inovasi gitu. Kita nggak boleh berpuas diri, kita masih banyak kelemahannya gitu. Mungkin kalau kita bilang kita kalah, umat manusia kalah dengan pandemi COVID-19, ya gue bilang gak apa-apa juga kalau kita ngomong kayak gitu. Tapi yang terpenting adalah gimana caranya kita bisa belajar dari ini supaya kemudian kita tidak lagi dikalahkan oleh pandemi ini. And that's where innovation and advanced civilization itu bisa bekerja gitu. Ketika kemudian pandemi ini menghasilkan sesuatu, menghasilkan inovasi, kemudian dari sini baru muncul perspektif-perspektif baru, inovasi-inovasi baru yang sebelumnya kita nggak kepikiran. So I think this opportunity presents the second case kenapa gue belajar banyak dari pandemi ini gitu. Yang ketiga yang gue juga belajar banyak adalah gue belajar untuk berubah dari yang tadinya planner atau bisa dibilang suka bermain secara teori, kemudian gue jadi executor. I've always been a theory guy for my whole life gitu. Kayak gue debater, gue juga aktif di MEN, dan itu semua adalah teori, right? Like teori. Kita bikin argumen, kita bikin case about something. It's a theoretical circumstances gitu. Dan gue jujur punya pengalaman untuk hal itu. Dan I've been this theoretical guy for my whole life. Gue seneng main di konsep-konsep ideologi, gue seneng main di konsep-konsep teori, dan lain sebagainya. Gue seneng banget tuh main di konsep-konsep itu seumur hidup gue. Dan gue masih seneng untuk ngelakuin itu. But then yang gue pelajarin dari pandemi ini adalah selain kita butuh orang yang nge-theorize, kita juga butuh seseorang untuk yang nge-execute that theory, yang nge-execute that potential. Karena kalau kita ada pemikiran, tapi kemudian kita nggak jalanin, ya pemikiran itu bakal jatuh sia-sia, dan nggak akan ada yang terjadi gitu, nggak akan ada impact positif yang ada. Tapi kalau misalnya kemudian pemikiran itu kita lakukan dengan baik, kita coba lakukan, there's the slightest adalah impact-nya gitu. Dan it's not a matter apakah kemudian nanti eksekusinya berhasil atau kagak, tapi ketika kita mencoba, kita baru lihat the real society itu kayak gimana sih, the real community itu sebenarnya kayak gimana gitu. Kayak gue bikin Artista Media nih bareng Baldwin, itu gue belajar banyak dari yang tadinya theoretical guy jadi orang yang actually executing something, yang actually making something, and actually innovating on something. Dan menurut gue it is very important gitu, terutama di masa-masa pandemi ini ketika kita membutuhkan manusia-manusia untuk bergerak, yang untuk berinovasi gitu. Jadi menurut gue pandemi ini merubah gue dari yang tadinya planner, theoretical guy, jadi eksekutor.
Dan gue sangat bersyukur karena kemudian gue bisa belajar jadi hal yang berbeda gitu. Gue nggak tahu artis media ke depannya bakal gimana. But one thing that I know adalah membangun artis media adalah keputusan terbaik dalam hidup gue. Karena membangun artis media membuat gue belajar banyak sekali hal. Dan gue nggak akan nyesel untuk pernah membangun artis media dan belajar dari sini. Itu sih. Jadi itu 3 hal yang gue pelajarin dari pandemi COVID-19. Mungkin kalian punya poin-poin yang berbeda. Dan itu nggak masalah. Semua orang punya pengalaman pribadi. Ini adalah hal yang gue pelajari dari pengalaman pribadi gue. Seperti nama podcast ini adalah Perspektif. Podcast perspektif yang artinya adalah semua yang gue omongin di sini adalah berdasarkan pengalaman pribadi gue dan perspektif gue, dari research gue dan lain sebagainya, dari pendapat gue. Kalian boleh berbeda, and that is actually fine. Bahkan berbeda itu baik sebenarnya. Hopefully apa yang gue omongin di sini bisa berguna buat kalian semua. And yeah, I think that's all for this episode. Thank you buat kalian yang udah nonton. See you in the next episode.